Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Hari Raya Kenaikan Tuhan. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Florentinus Heru Ismadi, SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Umat dipersilahkan menghadap pintu utama. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Intensi misa pada sore hari ini dimohon untuk saudara kita Kelvin Ate yang berulang tahun. Semoga Allah yang selalu setia memberkati, membimbingnya, akan selalu memberikan berkat yang perlu bagi hidupnya, juga bagi keluarga kecilnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus
bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, seperti kita tidak pernah ingin kehilangan orang yang kita cintai, demikian juga kita tidak ingin kehilangan Yesus yang kita cintai. Sabdanya hari ini mengundang kita untuk menghayati bahwa cintanya yang telah kita terima memampukan kita untuk berjalan dengan kaki kita sendiri, untuk mengerjakan banyak pekerjaan baik dengan tangan kita. Cinta Yesus membiarkan kita murid-muridnya tumbuh dan mampu membuat keputusan yang bijak dalam hidup kita. Kalau hari ini kita merayakan Yesus yang naik ke surga, Yesus itu tidak berhenti hadir bagi kita. Dia hadir dengan cara yang berbeda melalui karya Roh Kudus. Maka sore hari ini kita diundang untuk bersyukur atas Roh Kudus yang membuat semuanya ini mungkin terjadi dalam hidup kita. Mari sekarang kita mengawali perayaan ini dengan mohon pengampunan atas segala dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo. Adoramus te glorificamus.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, semoga kami bersorak-sorai karena sukacita yang suci dan dengan gembira mengucap syukur. Sebab dalam diri Kristus yang naik ke surga, kami ditinggikan. Dan sebagai anggota tubuhnya, kami pun berharap akan turut serta dalam kemuliaan Kristus, Kepala Gereja, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai sebuah awan memisahkan Dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu lihat Dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala.
bertepuk tanganlah, alu-alukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermasmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa. Di atas tahtanya yang kudus, Ia bersemayam. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ, Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan,
serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Pergilah dan ajarlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, saya yakin kita semua punya pengalaman yang namanya perpisahan di dalam hidup. Orang yang kita cintai harus pergi sementara atau kita yang pergi. Di dalam perpisahan itu ada relasi yang berubah. Kadang memang menyakitkan, ada kekosongan, tetapi juga mungkin ada kegembiraan. Kita tahu bahwa peristiwa perpisahan yang kita alami bukanlah akhir dari perpisahan itu sendiri. Kita mungkin tahu bahwa setelah kesepian hati, kita merasa sedih, kosong, hampa,
akhirnya kita akan sampai pada sukacita yang mendalam. Para orang tua pasti memahami apa yang saya kisahkan tadi, terutama ketika anak-anaknya beranjak dewasa dan harus keluar dari rumah. Mungkin awalnya ada rasa kehilangan, tetapi sukacita kemudian mengikuti setelah melihat kedewasaan di dalam anak-anak tersebut. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Beberapa hari sebelumnya Tuhan sudah mempersiapkan saat ini. Dia bilang kepada para muridnya kira-kira begini, adalah lebih baik jikalau aku pergi. Kalau aku tidak pergi, roh itu tidak akan turun kepadamu. Apa kalimatnya? Adalah lebih baik jika aku pergi. Kalau aku tidak pergi, roh penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Sayangnya, ini kalimat yang tidak mungkin dikatakan di dalam perpisahan kita sebagai manusia. Anak ketika mau pergi kerja, dia tidak mungkin bilang dengan orang tuanya, Papa Mama, adalah lebih baik jikalau aku pergi. Karena jikalau aku tidak pergi, roh sukacita tidak akan turun padamu, penghiburan tidak akan muncul padamu, dan lain sebagainya. Inilah kalimat-kalimat yang tidak akan pernah kita ucapkan di dalam perpisahan kita sebagai manusia. Sama suami istri yang telah menikah bertahun-tahun, memasuki hari tua, mungkin 1-2 sudah sakit-sakitan, terus suaminya bilang sama istrinya, istriku, adalah lebih baik bagiku jikalau aku pergi. Itu kalau betul diucapkan, drama Korea yang tidak habis-habis episodenya. Nangis kemana-mana. Itulah unspoken words yang tidak akan pernah kita ucapkan sebagai manusia ketika kita mengalami yang namanya perpisahan. Maka dari itu, saudari-saudaraku yang terkasih, ada paradoks kehadiran dan kepergian di dalam sebuah cinta, dalam sebuah relasi cinta, dan itu adalah misteri yang sangat besar. Sebagai dua sosok yang berelasi dan saling mencintai, perlu hadir secara fisik satu sama lain. Betul ya Bapak Ibu yang menikah ya? Setuju ya? Perlu hadir secara fisik. Tetapi kadang-kala juga perlu berjauhan. Betul? Ini tanya karena saya dengan Romo Heru belum pernah menikah ya. Di satu sisi, ketika menjadi berkat ketika kita mengunjungi seseorang, tetapi di akhir kunjungan itu kita juga tahu bahwa saat kunjungan selesai dan kita perlu beralih. Maka apa poin yang mau saya hadirkan dengan paradoks? Kita hadir, kita pergi, terutama dalam relasi yang saling mencintai. Kepergian itu memurnikan kehadiran. Mungkin kita jarang mencintai mereka yang kita cintai ketika terus ada di samping kita, terus dekat bersama kita. Tetapi kita bisa menghargai dan menghormati dengan lebih dalam ketika mereka yang kita cintai, kita kasihi, berjarak dengan kita. Kepergian dapat membantu membersihkan, walaupun ada rasa sakit dari kepergian itu. Tetapi sebaliknya, kepergian orang yang kita kasihi ataupun kita, itu rupanya bisa melapangkan hati kita. Sehingga kita itu bisa melihat dengan sungguh-sungguh, oh iya ya, indah sebenarnya yang sudah kita jalani bersama. Indah sebenarnya pemberian diri dari orang yang kita kasihi, yang tidak disadari sekali lagi ketika masih bersama-sama. Mengapa? Karena ketika bersama terus-menerus,
seringkali diwarnai kegetiran sehari-hari, konflik, percekcokan, prasangka, dan lain sebagainya. Ketika menjauh sedikit, kita melihat betapa luar biasanya orang yang kita kasihi itu. Begitu juga dengan kepergian orang lain, rupanya membuat hati kita tuh lebih besar, lebih lapang, lebih terbuka, lebih seperti kayak karet ditarik dengan sepanjang-panjangnya untuk menyediakan yang namanya hormat akan pribadi yang kita kasihi. Kita lihat lagi para orang tua. Anak-anak kita harus pergi. Betul? Betul. Sebelum kita bisa menerima realita itu, bahwa mereka pada titik tertentu bukan anak-anak lagi, tetapi orang dewasa seperti kita yang punya hidupnya sendiri, tidak akan pernah kita alami kalau anak itu tidak pergi dari rumah untuk sesuatu yang lebih penting di dalam hidupnya. Dengan kata lain, mereka akan tetap menjadi anak, dan umumnya orang tua senang anaknya terus menjadi anak, tetapi kedewasaan dan lain sebagainya tidak akan pernah terlihat. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka misteri perpisahan adalah sungguh misteri hari raya kenaikan Tuhan. Sungguh merupakan misteri yang tidak terpahami dengan baik, baik di dalam agama maupun di luar agama. Apa sebenarnya hari raya kenaikan Tuhan ini? Tentang kepergian, agar kita mencintai secara penuh dan menerima semangat kita kembali. Ini adalah misteri perpisahan. Saat perpisahan bukanlah perpisahan dalam arti yang sesungguhnya. Dalam bahasa Palembang, when goodbye isn't a goodbye at all. Oh, bukan bahasa Palembang itu ya. Ketika perpisahan bukanlah perpisahan sesungguhnya, tetapi perpisahan itu adalah bentuk lain agar yang dicintai itu hadir dengan cara yang lebih mendalam, dengan lebih murni, dengan lebih permanen, tanpa dibatasi oleh kegetiran, keterbatasan hidup, kekecewaan, luka, pengkhianatan, dan lain sebagainya. Singkatnya, hari raya kenaikan Tuhan ini, oleh karena Tuhan naik, selamanya membuat relasi kita dengan Dia berjalan terus-menerus. Menutup homili ini, ada kisah. Setelah Tuhan naik ke surga, diangkat naik ke surga, Dia ketemu malaikat Gabriel. Lalu ngobrol sambil menikmati senja gitu ya. Mungkin sambil ngopi, tapi nggak pakai pempek Palembang. Lalu malaikat Gabriel tanya, Tuhan, kamu kan sudah naik nih di surga dan gak balik lagi. Terus karya kamu siapa yang lanjutin? Sudah dirintis dengan luar biasa begitu. Tuhan bilang, ya ke-12 rasul saya lah katanya. Hah? Gabriel bengong. Maksud Tuhan mau mengandalkan Petrus yang berkhianat 3 kali, menyangkal Tuhan 3 kali. Mau mengandalkan para rasul yang lain yang ketika engkau disalibkan lari semuanya. Tuhan mau mengandalkan 12 orang itu untuk melanjutkan karyamu di bumi. Lalu Gabriel bilang, Tuhan pasti bercanda. Tuhan pasti punya rencana yang lain. Lalu Tuhan Yesus hening sejenak. Lalu dia bilang, saya tidak punya rencana yang lain. Haruslah itu terjadi dan haruslah itu betul-betul terjadi. Akhirnya terjadilah demikian. Para rasul mengembangkan tugas oleh karena diberi roh yang sama itu kepada Tuhan. Sama halnya dengan kita, saudari-saudaraku yang terkasih. Hari ini adalah hari perutusan kita untuk mengambil karya yang sama, mewartakan apa yang sudah Tuhan kisahkan selama hidupnya. Dan semoga
Roh yang diberikan kepada kita itu betul-betul menginspirasi hidup dan karya kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudariku, sekarang kita mari bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, Yesus yang sengsara, wafat dan bangkit bagi keselamatan kita telah naik ke surga. Maka marilah kita berdoa dengan perantaraannya kepada Bapa sambil berseru. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi Bapa Suci, para uskup dan segenap pejabat gereja, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada Sri Paus, para uskup dan segenap pimpinan gereja, agar mereka membangun gereja untuk masa depan dengan mantap dan penuh semangat. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menerangi hati dan budi para pemimpin bangsa-bangsa, agar mereka benar-benar melayani keadilan dan membantu rakyat memperkembangkan diri mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga para penderita terhibur serta tumbuh harapannya berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita, agar kita dapat berharap pada suatu waktu akan mencapai kemuliaan bersama Kristus, sanggup melaksanakan tugas di dunia dewasa ini dengan tabah dan mantap. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk saudara kami Kelvin yang merayakan ulang tahunnya. Semoga penyertaan Allah yang dialaminya dalam hidupnya secara pribadi maupun dengan keluarga kecilnya semakin menguatkan imannya untuk selalu bersyukur kepadamu. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Mulia, melalui Yesus Putramu, kami diberi kesempatan menghadap tahta rahmat-Mu. Perkenankanlah kami melihat kebaikan-Mu, dan pada saatnya nanti Engkau ikut sertakan dalam kemuliaan Putramu yang telah mendahului kami memasuki kehidupan kekal di sisi-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Saudara-saudariku, marilah kita berdoa bersama, supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan rendah hati kami mempersembahkan kurban ini pada perayaan kenaikan putramu yang menakjubkan. Kami mohon semoga berkat pertukaran yang amat kudus ini kami turut bangkit menuju sukacita surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar
layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus Raja kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, hari ini naik ke surga tertinggi. Sementara para malaikat memandang dengan kagum, Dialah pengantara Allah dan manusia, Hakim dunia dan Tuhan segala kuasa. Dia naik ke surga bukan untuk menjauh dari kami yang hina ini, melainkan agar kami anggota-anggotanya percaya dan penuh harapan mengikuti Dia, kepala dan asal kami, menuju ke tempat Dia berada. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga dan para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. El sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Comunina al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, e ti permetti di giudicare, ma per tua misericordia sia rimedio di pesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku
Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau memperkenankan kami yang hidup di dunia ini menikmati misteri-misteri ilahi. Kami mohon, bangkitkanlah dalam diri kami kerinduan akan tanah air surgawi, tempat kami ditinggikan dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa. Terima kasih kepada semua yang melayani dengan sangat baik. Kami, para romo, dan kita semua bangga akan wajah gereja kita yang ditampilkan dalam pelayanan yang tulus, sepenuh hati, dan sangat berkualitas ini. Terima kasih kepada semua pelayan liturgi hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk semua. Sekarang mari kita mohon berkat kepada Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.